kemudian ada PKM wirausaha untuk vokasi, ya, dan kemudian ada P2MD, program pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya, nah di sini ada mungkin saya juga ada sedikit terkait dengan sebagai dosen pendamping LKTI. Oke. Sebelum saya akan membicarakan terkait dengan PKM, mungkin ini adalah beberapa foto, ya, di mana nantinya PKM ini atau kegiatan puncak dari pelaksanaan PKM itu adalah PIMNAS, ya. PIMNAS itu adalah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, ya. Tahun 2019, ya, di mana Poliwangi kita masuk PIMNAS, ya, di mana tuan rumahnya ada di Bali, ya. Jadi ini adalah dokumentasinya dari Poliwangi, ya. Jadi ada satu kelompok yang masuk ke dalam PIMNAS, ya. Jadi prosesnya PKM itu selain pendanaan, ya, selain pendanaan, kemudian nantinya setelah dilakukan pelaksanaan, nanti kegiatan puncaknya itu adalah di PIMNAS, ya. Tidak semua proposal atau program yang sudah diajukan itu sudah dilakukan pendanaan itu masuk PIMNAS, ya. Itu nanti ada penjaringannya, dan itu adalah mahasiswa atau kelompok-kelompok terpilih dari seluruh Indonesia, ya, dari seluruh kampus perguruan tinggi negeri maupun swasta se-Indonesia, ya. Nantinya di sini pada saat tahun 2019 ini di Bali, di mana tahun 2019 masih kita menjadi peserta saja, ya, masuk ke PIMNAS, dan selanjutnya tahun 2020, ya, ini tahun 2020 kita masuk juga di PIMNAS, dan di sini kita mendapatkan medali perunggu, ya, untuk kategori presentasi, ya, ini PKMT teknologi, ya. Judulnya bisa dilihat di situ, ya. Ini saya bacakan, Kabat Kandang Lebah terintegrasi pada peternak madu Tunas Harapan Kelurahan Gombeng Sari. Ya. Oke, selanjutnya tahun 2020, kemudian kita masuk tahun 2021, kita juga dapat lagi, ya, PIMNAS, di mana di sini kita dapat kategori juara favorit, ya, dengan tema dengan skema PKMPI, ya. Ini judulnya Porang Wood Chopper Machine with Two Hoppers, ya, untuk meningkatkan produktivitas chips porang, ya. Jadi porang itu dibuat chips, ya. Kelompok tani Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi. Ini tempatnya atau mitranya ini dekat rumahnya Ibu ini, ya. Ini di daerah Kembiritan Kecamatan Genteng. Ya. Nah, untuk tahun 2022 kita ada peningkatan pendanaan, namun kita masih belum bisa berkesempatan untuk masuk PIMNAS, ya. Dan mudah-mudahan tahun 2023 ini kita bisa berpartisipasi, kita bisa dipanggil lagi ke dalam PIMNAS seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan terkait dengan MBKM dulu, ya, di mana di sini Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya. Nah, di sini ada 9 kegiatan kampus Merdeka, ya, yang mana setiap kampus ini semuanya sudah harus mengimplementasikan MBKM, ya, di mana di sini ada 9 kegiatan. Apa saja itu? Yaitu adalah pertama pertukaran mahasiswa, yang kedua ada magang, ketiga mengajar di sekolah, keempat penelitian, kelima proyek kemanusiaan, keenam kewirausahaan mahasiswa, ketujuh studi atau proyek mandiri, kedelapan membangun desa, dan yang 9 adalah bela negara atau komcadangan, ya.
Di sini ada 9 program atau 9 kegiatan, ya. Dan pemerintah di sini juga tidak diam saja setelah melakukan kurikulum baru di sini, ya. Ada pertukaran mahasiswa. Nah, sekarang baru ini Poliwangi masuk, ya, ikut berpartisipasi, ya, ikut berpartisipasi. Programnya ada PWM kalau nggak salah. Ya. Kemudian ada magang, magang itu ada MSIB, kemudian ada mengajar di sekolah, itu ada kampus mengajar, ya. Jadi banyak itu programnya yang diadakan oleh pemerintah untuk mendukung MBKM. Nah, dan salah satunya itu ada juga PKM yang sudah dari dulu program ini sudah diadakan oleh pemerintah, ya, oleh kementerian. Nah, di sini ada, jadi PKM itu ada beberapa skema, totalnya adalah 10 untuk tahun 2023, ya. Di sini ada PKM RE dan PKM RSH. PKM Riset Eksakta dan Riset Sosial Humaniora. Nah, di sini bisa melibatkan ke-9 kegiatan Kampus Merdeka. Salah satunya adalah untuk penelitian. Ya. Kemudian ada program membangun desa. Dalam PKM juga ada, yaitu PKM PM, Pengabdian Masyarakat, dan PKM PI, Penerapan IPTEK. Ya. Kemudian ada studi atau proyek independen. Di sini ada PKM KC dan PKM KI. Kemudian ada kewirausahaan PKMK, ada proyek kemanusiaan, ini ada PKM PM dan PKM PI. Kemudian ada PKM VGK, GFT, dan AI, ini adalah untuk semuanya, bisa masuk semuanya. Ya. Oke. Selanjutnya ada lagi, ini ada 8 indikator kinerja utama, ya, di mana di sini transformasi pendidikan tinggi ada 8. Yang pertama ada lulusan mendapat pekerjaan yang layak, ya. Jadi pekerjaan dengan upah di atas UMR, menjadi wirausaha atau melanjutkan studi. Kedua, mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Kayak tadi magang gitu, ya. Ada proyek desa, ada mengajar di sekolah gitu. Kemudian riset, ya. Risetnya dosen itu bisa melibatkan mahasiswa untuk melakukan pengalaman, ya, agar mendapatkan pengalaman di luar kampus. Kemudian berwirausaha, ada pertukaran pelajar. Nah, itu adalah tujuannya di mana di sini mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, itu ada dosen berkegiatan di luar kampus. Kemudian yang keempat, praktisi mengajar di dalam kampus. Kemudian yang kelima, hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan dapat direkognisi internasional. Yang keenam, program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Kemudian yang ketujuh, kelas yang kolaboratif dan partisipatif, ya. Yang kedelapan, program studi berstandar internasional. Pengennya nanti program studi, baik itu nanti institusi juga akan pengennya adalah akreditasi tingkat internasional. Gitu. Nah, untuk PKM, pencapaian IKU di sini ada 4. Yang pertama itu adalah yang nomor 1, 2, 3, dan nomor 5. Nah, jadi ini yang bisa masuk ke dalam indikator kinerja utama. Selanjutnya, adapun kegiatan pembelajaran ini sesuai Permendikbud nomor 3 tahun 2020, pasal 15 ayat 1, ya, ada 8. Ini nanti bisa dibaca, ini mirip dengan MBKM tadi, ada membangun desa, ya, studi proyek independen, kegiatan wirausaha, proyek kemanusiaan, ini semuanya adalah terangkum dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Ya.
Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan sasaran IKU dan SKS konversi PKM, ya. Di mana di sini apabila ya teman-teman di sini mengikuti PKM dan akhirnya lolos, ya, didanai dan sampai PIMNAS, ini nanti akan dilakukan konversi SKS. Ya. Nah, di sini ada, ini saya buat kolom ya. Misalkan nih masuk bidang PKM, PKMK misalkan, kewirausahaan. Ya. Nah, ini maksudnya didanai itu adalah setara SKS-nya 3 sampai 5. Ya, nanti tergantung, Bu kok bisa 3 sampai 5, kok nggak langsung aja 5 gitu ya. Ini adalah kebijakan dari Kaprodinya. Ya. Jadi nanti pimpinan akan menyerahkan tiap-tiap prodi ya, tergantung nanti programnya seperti apa ya. Apakah program yang kalian ajukan tadi melalui PKM tadi ya, itu eh, bisa dikonversi sebesar 3 sampai 5 SKS. Nah, selanjutnya kalau proposal laporan kalian ternyata masuk ke PIMNAS ya, PKM kalian masuk ke PIMNAS, itu nanti nambah lagi 2 sampai 3 SKS. Jadi total semua yang bisa dikonversi itu adalah 6 sampai 10 SKS. Ya, lumayan kalau 6 sampai 10 SKS, kalau kita ambil yang paling rendah saja, 6 SKS ya. 6 SKS itu setara kayak misalkan mata kuliahnya satu mata kuliah 2 SKS, berarti 3 mata kuliah yang kalian bisa konversi di situ. Tapi harus sesuai ya. Misalkan Bu saya punya PKMK Bu, ini ternyata masuk didanai dan masuk PIMNAS Bu. Ya. Jadi nanti saya selaku koordinator dari PKM dan P2MD akan koordinasi dengan pimpinan dan Kajur serta Kaprodinya. Mana saja mata kuliah yang bisa dikonversi untuk program kalian yang sudah masuk di masuk PKM ya, didanai hingga masuk PIMNAS. Ya, jadi jangan khawatir, insya Allah nanti akan ada konversi ya SKS dalam pengusulan sampai didanai ya dan masuk PIMNAS untuk PKM ini seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini ada beberapa macam ya. PKM itu ada PKM pendanaan, ada PKM non pendanaan. Nah, PKM pendanaan ini ada 8, yaitu riset eksakta, riset sosial humaniora, kewirausahaan, pengabdian masyarakat, penerapan iptek, karsa cipta, karya inovatif, dan video gagasan konstruktif atau VGK. Non pendanaan, nah ini ada GFT, ya, gagasan futuristik tertulis, dan artikel ilmiah atau AI. Non pendanaan maksudnya bagaimana Bu? Nggak didanai berarti Bu? Bukan, ya, tapi dapat insentif, ya, dapat insentif sebesar berapa? Nggak usah mengajukan berapa biayanya, ya, tapi nanti mengajukan misalkan kayak AI, ya, artikel ilmiah. Nah, berarti kalian harus buat artikel sesuai format dari pedoman PKM. Ya, nanti akan diberikan insentif kalau nominalnya kalau nggak salah 2,5. Ya. Beda dengan yang pendanaan. Kalau pendanaan lebih tinggi misalnya. Ya. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu terkait dengan PKM. Oke, ini untuk sekilas ya ada beberapa poin penting dalam PKM ya masing-masing skema. Nah ini kalau PKM riset ya apapun riset baik itu eksakta baik itu sosial humaniora pasti harus punya novelty atau unsur kebaruan ya. Jadi kalau kalian pengen mengajukan PKM RE atau RSH mungkin bisa dikumpulkan jurnal-jurnal terdahulu ya
jurnal-jurnal mungkin dari kakak angkatan kalian, kemudian kita cari, ya, oh ternyata penyelesaian seperti ini. Nah, kalian mungkin punya ide, punya tambahan dari situ, mungkin menambahkan teknologinya, ya, mungkin dari digitalisasinya, mungkin nambahin apanya, gitu ya. Jadi bisa ada unsur kebaruan di situ. Nah, mungkin mau membandingkan Bu metode A dengan metode B, ya. Nah, ternyata di situ belum ada di penelitian terdahulu belum ada Bu membandingkan dua metode misalkan. Boleh di situ. Ya. Selanjutnya ada PKMK atau kewirausahaan. Di sini ada produk ya, barang atau bisa berupa jasa. Ya. Tapi di sini harus berupa ada keterbaruannya juga. Ya. Barangnya tidak boleh sudah umum di masyarakat, ya, sudah beredar di masyarakat, atau mungkin jasanya sudah umum, ya. Nah, di situ kalian harus mencari ciri khas tersendiri, ya, baik itu barang ataupun jasa yang akan kalian berikan atau yang kalian tuangkan dalam PKMK. Ya. Kemudian ada PKM-PM, pengabdian masyarakat. Nah, di sini PKM-PM sama PI ini adalah membantu masalah mitra, ya, membantu masalah mitra. Selanjutnya ada KC, ya, KC atau Karsa Cipta, ini berupa prototipe atau purwarupa atau berupa model. Kemudian PKMKI, siap produksi skala 1. VGK, ini video SDGs atau keprihatinan bangsa, nanti saya jelaskan ya. SDGs itu apa saja sih Bu? Keprihatinan bangsa itu apa saja? Nanti saya akan membahas lebih detail di sub dari VGK. Ya. Kemudian ada GFT, di sini ada ide diwujudkan jangka panjang, ya namanya aja gagasan futuristik tertulis. Ya, nanti dituangkan dalam tulisan gagasannya seperti apa. Kemudian ada AI atau artikel ilmiah. Nah, ini adalah berupa artikel yang sudah dikerjakan. Jadi programnya sudah dikerjakan oleh mahasiswa tersebut. Misalkan berupa mungkin dulu pernah magang nih, ya. Di magang di tempat lokasi di lapangan ternyata atau mungkin di industri ada permasalahan, ya, diangkat dalam laporan, misalkan laporan magang. Nah, itu kan masih belum dipublikasikan. Nah, nanti bisa dipublikasikan ke dalam PKM AI. Atau mungkin kayak kemarin Ibu ada program P2MD, ternyata belum dipublikasikan, kita masukkan ke dalam PKM AI. Boleh seperti itu. Yang penting sudah dilakukan. Ya. Jadi namanya membuat jurnal atau membuat artikel ilmiah itu kan sudah ada hasil dan pembahasannya. Berarti kan sudah dilakukan, sudah ada kesimpulan. Ya, seperti itu. Selanjutnya, nah ini untuk kriteria keilmuan ya. Ada beberapa PKM skema di sini. Kriteria keilmuan, ada pendidikan, ada jumlah mahasiswa. Jadi kalau dalam PKM itu berkelompok ya, PKM itu berkelompok. Ini aturannya kalian bisa lihat di pedoman ya. Mayoritas 3 sampai 5 mahasiswa ya. Kalau misalkan kurang dari 3 itu nggak boleh, lebih dari 5 tidak boleh. Ya, jadi 3 sampai 5 mahasiswa. Untuk pendanaan tahun ini ya, pendanaan tahun ini itu 6 sampai 10 juta. Ya. 6 sampai 10 juta. Adapun untuk luarannya, nah ini setiap skema itu beda luarannya ya. Ada laporan kemajuan, ada laporan akhir, ada artikel ilmiah, akun media sosial seperti itu. Kemudian kalau PKM PM sama PI itu kan butuh mitra ya. Butuh mitra berarti ada buku pedoman mitranya. Kalau PKMKC, kemudian ada PKMKI, itu ada prototipenya, ya. Atau mungkin produknya seperti apa.
Itu kalau KI itu sudah skala industri, ya, sudah bisa diproduksi, bukan lagi prototipe. Nah, kalau VGK, nah ini berupa video, ya, video gagasan konstruktif. Nah, berarti dalam bentuk video. Nanti videonya harus dimasukkan ke dalam YouTube. Sedangkan GFT dan AI yang merupakan skema non pendanaan ini adalah berupa artikel. Nah, oke, selanjutnya saya masuk ke dalam sistematika penulisan proposal. Ini saya ambil mayoritas 10 skema tersebut. Ya. Jadi ini garis besarnya saja. Yang pertama adalah penentuan judul. Ya. Judul PKM itu tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimum 20 kata. Nah, lebih dari 20 kata itu tidak boleh, ya, di reject. Ya. Padahal judul gitu ya. Selanjutnya ada poin kedua, itu adalah isi utama proposal. Ya, tipe huruf itu menggunakan Times New Roman ukuran 12, teks paragraf jarak baris 1,15 ya, spasi, dan perataan marginnya menggunakan rata kiri kanan. Ya. Kemudian layoutnya A4, satu kolom, margin kiri 4 cm, margin kanan atas bawah masing-masing 3 cm. Daftar pustaka, nah ini yang sering salah ya, baik itu formatnya, ya, kita bisa menggunakan formatnya di sini wajib menggunakan Harvard style. Ya. Untuk lampiran, nah di sini tergantung setiap skema. Ya, ini saya ambil yang pasti itu masuk. Ini adalah lampiran ini, biodata ketua dan anggota serta dosen pendamping. Ada justifikasi anggaran kegiatan, susunan organisasi tim pelaksana dan pembagian tugas. Yang keempat itu adalah surat pernyataan ketua pelaksana. Semua format sudah ada pada pedoman. Ya, jika tidak memenuhi baik itu tabelnya, baik itu penulisannya, itu nanti akan di reject. Nah, oke, selanjutnya ini contoh saja daftar pustaka ya. Kita menulis daftar pustaka dengan style Harvard ya. Di sini ada author ya, author, kemudian ada titik tanpa ada kurung ya. 2022 titik kemudian judul ya. Jika dia, nah ini kalau International Journal of Innovation Study berarti judul jurnal, nah ini kan jurnal berarti ya, judul jurnal itu tidak miring. Ya, yang miring itu adalah nama jurnalnya. Nah, nama jurnalnya dengan volume 6, isunya atau nomornya 3, halaman 119 sampai 127. Nah, ini contoh penulisan untuk jurnal. Sedangkan misalkan kalau terkait dengan saya dapat referensinya itu dari web boleh ya. Ini contohnya. Yang kedua ini adalah Austin, ini autornya, kemudian tahun, kemudian di sini ada judulnya ya. Nggak mungkin kalau di web tuh nggak ada judulnya, pasti ada judulnya ya. Judul, kemudian disertai dengan URL-nya. Ya. URL-nya, kemudian diakses tanggal berapa. Oke, selanjutnya ini yang kedua itu adalah jurnal. Ya. Ini juga mirip nih, nomor sama kayak nomor 1. Kemudian ini yang kedua, ini juga sama, dia dalam bentuk web. Ya. Cung AI 2020, ini judulnya, ya, URL-nya. Selanjutnya dia diakses tanggal 19 Januari 2021. Nah. Oke, selanjutnya yang ke ini contoh tesis ya.
Ini contoh tesis, ini Fatimah 2020. Ini judulnya deteksi residu antibiotik dan bla 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 ini ya. Kemudian ada penulisan di sini ada tesis ya. Kalau misalkan disertasi ya ditulis disertasi ya. Jangan lupa di situ ditulis miring ya, italik. Kemudian fakultasnya atau jurusannya dan kampusnya seperti itu. Selanjutnya ya ini contoh buku ya. Ini contoh buku, ini ada autor, ini ada 3 penulis ya. Tahun 2020 judulnya ini The Role of Phytoconstituent in Healthcare dan seterusnya. Nah, ini penerbitnya CRC Press. Ini adalah, nah kalau ada 9 buka kurung 7, nah ini adalah jurnal. Kemudian ada UGM Press, berarti ini buku. Selanjutnya, nah ini juga jurnal. Ya, jadi itu adalah contoh penulisan daftar pustaka dengan Harvard Style. Oke, selanjutnya ini ada kelengkapan administrasi dimulai dari daftar isi. Jadi PKM itu tidak butuh cover, ya covernya itu sudah masuk ke dalam webnya, ya. Itu nanti akan di ACC disetujui oleh pimpinan, disetujui oleh dosen pembimbingnya. Jadi tanpa ada cover, tanpa ada lembar pengesahan, ya. Jadi dimulai dari daftar isi, penulisan halamannya itu adalah I1, I2, I3, dan seterusnya. Posisinya ada di kanan bawah. Nah, kalau misalkan Bu, daftar isi, mau saya tambahin daftar tabel, mau saya tambahin daftar gambar, boleh. Ya, boleh. Yang tidak boleh itu adalah ada cover, ada lembar pengesahan. Itu yang tidak boleh. Jadi halaman pertama itu adalah daftar isi. Selanjutnya bab 1 itu ada pendahuluan. Nah, ini beda lagi penomoran halamannya, yaitu angka Arab 1, 2, dan seterusnya. Posisinya ada di kanan atas. Ya. Menggunakan huruf Times New Roman 12, spasinya 1,15. Nah, kemudian tidak ada cover ya. TDD tidak boleh scan terbatas, maksudnya cropping lokal. Nanti saya jelaskan lagi TDD tidak boleh scan terbatas itu seperti apa ya. Kemudian tidak ada atau ringkasan atau abstrak kecuali PKM AI. Kalau PKM AI kan artikel ya, jadi harus ada abstraknya. Kemudian judul maksimal 20 kata, jumlah halaman inti maksimal 10 ya, lebih dari 10 ya. Bu, saya pengen menjelaskan secara detail nih proposalnya. Ternyata halamannya misalkan 11, Bu. Tidak boleh. Ya. Jadi harus bagaimana caranya kalian bisa menyajikan semua program yang kalian ajukan, tapi di situ dibatasi maksimal 10 halaman. Mulai bab 1 sampai daftar pustaka. Ya, kecuali di sini ada PKM GFT sama AI. Itu dibatasi 8 sampai 15 halaman. Selanjutnya ada metode penelitian hanya di PKM RE di SH. Anggaran sesuai tabel 4.1, jadi ada ada formatnya ya, pembuatan anggaran itu. Kemudian pustakanya itu Harvard Style. Oke, ini contoh tabel untuk anggaran dananya ya. Jadi direkap ya. Di lampiran itu ada rincian dananya berapa-berapanya ya. Bahan habis pakai berapa, sewa dan jasa apa saja di list, transportasi lokal itu apa saja di list gitu ya. Itu berada di lampiran. Di bab 4
itu ada tabel 4.1 itu hanya rekapitulasi saja. Misalkan nih bahan habis pakai habis 2 juta. Ya, berarti harus dimasukkan rekapannya saja. Ya. Sewa dan jasa berapa? Transportasi lokal berapa? Lain-lain berapa? Tapi di sini ada catatan. Maksimum di sini untuk bahan habis pakai sebesar 60% dari jumlah dana yang diusulkan. Jadi kalau pengen buat anggaran, ya justifikasi anggaran, itu dibuat di Excel, tentukan dulu maksimumnya ya bahan habis pakai 60%, berarti berapa dananya? Sewa dan jasanya 15%, misalkan mau diajukan 10 juta, Bu. Ya, boleh. 60% dari 10 juta berapa? Berarti di danamu bahan habis pakai tidak boleh melebihi itu. Ya. 15% dari 10 juta berapa? Berarti sewa dan jasanya juga tidak boleh melebihi itu. Ya. Nah, itu sudah ada aturannya di situ. Oke, selanjutnya ini ada beberapa untuk pengusulan dana yang tidak diperkenankan, ya. Itu yang pertama adalah honorarium. Ya, honorarium untuk anggota, untuk mungkin dosen pembimbingnya itu tidak boleh. Ya, kalau misalkan Bu, saya mau meng-hire orang Bu sebagai narasumber di sini karena kita kekurangan ilmu di situnya. Misalkan buat program nih, gitu ya, boleh, ya boleh. Atau mungkin apa ya? Jadi kalau meng-hire orang dari luar itu boleh, ya. Itu bisa diinputkan honorarium. Kemudian ada konsumsi, hadiah dan sejenisnya untuk tim, dosen pendamping, narasumber pemateri atau sejenisnya. Ini narasumbernya ya. Kalau dari dalam kampus itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Pemateri pun juga tidak boleh. Ya. Namun semisal itu memang benar-benar programnya itu eh, kalian tidak bisa dalam pengerjaan itu, ya, dan memang butuh untuk narasumber sebagai membantu program-program PKM-mu itu diperkenankan, tapi harus dengan catatan, ya, dengan catatan tidak boleh dari dalam, tidak boleh dari Kementerian Kemendikbud seperti itu. Selanjutnya ada sewa komputer PC, ya, itu tidak diperkenankan. Laptop, printer, ponsel, kamera, handycam, ya. Kalau sewa aja tidak boleh, apalagi beli, ya, tidak boleh. Kemudian pembelian alat atau bahan lebih dari 1 juta per item. Kemudian pembelian penyimpanan data, pembelian kuota internet, ya, lebih dari 100.000, ya. Kalau misalkan kurang dari 100.000 boleh, ya. Durasi sewa lisensi atau sejenis yang melebihi 6 bulan. Misalkan, Bu, saya mau ada acara diskusi dengan kampus yang lain terkait dengan PKN kami, Bu. Pengen misalkan Zoom. Nah, ini kan harus harus sewa akun nih atau beli gitu ya, boleh. Itu boleh. Atau mungkin program. Nah, kalau tidak berlisensi kan juga juga kurang 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 akurat ya dalam hasilnya seperti itu. Ini boleh, ya, tapi dengan catatan tidak melebihi 6 bulan. Selanjutnya yang ketujuh, penyusunan, penggandaan dan penjilitan laporan kemajuan, laporan akhir. Nah, ini juga tidak diperkenankan kecuali PTS atau PTN yang mewajibkan hard copy. Ya. Misalkan dari perguruan tingginya butuh untuk pelaporan atau dokumentasi laporan kalian, itu bisa untuk diajukan. Biaya publikasi atau promosi kegiatan di media sosial lebih dari 500.000. Itu tidak diperkenankan. Ya, jadi ini adalah beberapa item yang tidak diperkenankan dalam pengajuan anggaran atau dimasukkan dalam justifikasi anggaran PKM kalian. Ya.
Oke, di sini kita masuk ke tiap-tiap skema. Nah, ini ada PKM RE Riset Eksakta. Ya. Oke, riset eksakta fenomena alamiah sesuai hukum-hukum fisika, kimia, dan biologi. Kemudian mengungkapkan hubungan sebab akibat, aksi reaksi, rancang bangun, eksplorasi materi alternatif, desain produk atraktif, blueprint dan sejenisnya, atau identifikasi senyawa kimia aktif. Ruang lingkup penelitian ini lebih banyak di bidang kedokteran, kesehatan, farmasi, pertanian, teknologi, ilmu dasar, matematika, dan material sains, serta kebumian. Ya, dilaksanakan secara luring di laboratorium atau lapangan dengan adaptasi memadukan protokol kesehatan. Oke, mungkin nanti saya skip dulu ya beberapa ada suara masuk ini nanti saya pindah saja ya. Oke, sebentar, ini saya selesaikan dulu. Untuk PKM RE, ini ada beberapa contoh PKM RE ya. Ada studi material 2 dimensi atau 2 dimensi termodifikasi ligan piridin sebagai absorben selektif ion Ni2+. Ya. Kemudian hubungan terhadap kuat tekan beton geopolimer berbasis Cleas tipe C dengan variasi molaritas NaOH pencampuran metode kering. Ya. Ini adalah beberapa contoh judul dari PKM RE yang sudah pernah didanai. Ya. Ini PKM riset sosial humaniora. Ya. Ini terkait dengan objek risetnya adalah fenomena sosial dan perilaku manusia yang dapat ditemui dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian menitik beratkan pada fenomena sosial interaksi, ya. Ini seperti bidang ekonomi, psikologi, sosial, pendidikan, manajemen, dan politik. Kemudian untuk aspek dasar perilaku seperti perkembangan budaya, seni, filsafat, adat istiadat, sejarah, kepercayaan atau agama, hukum, dan nilai-nilai. Ini contoh PKM RSH. Ya. Ada pemberdayaan zakat dalam program Angkringanmu, Perspektif in Kind, model studi Lazismu Kota Magelang. Ya. Kisah mahasiswa dan dosen tentang depresi, kecemasan, dan stres akibat pandemi COVID-19, skala DAS, ya, DASS, dan teori appraisal. Ya, ini ada beberapa judul, nanti bisa di-share ke peserta ya. Selanjutnya, nah ini contoh kita membangun ide terkait dengan menentukan ide dari PKM RE dan RSH. Ya. Ini contoh transformasi PKM RE. Jadi ini ada misal jeruk nih ya, ada jeruk. Citrus reticulata. Ya. Kemudian kita ambil, mungkin kita amati kulitnya. Ya. Kita amati kulitnya. Nah mungkin ini di bidang di bidang eksakta di sini ya, yang bagian riset ya, bagian mungkin melihat sel-selnya seperti itu. Oh ternyata di situ mengandung bioflavonoid ya, farmakologi. Nah di sini ini adalah fokus masalahnya ya. Mungkin kita akan meneliti terkait dengan kulit jeruk itu tersendiri ya. Nah di sini bisa kita masukkan ke lab ya. Nanti kita cek in vitro eksperimennya, in vivo eksperimennya, ya, chemical eksperimennya, ya, diitaletkan datanya. Nah ini sudah nanti jadi luaran artikel ilmiah. Ya. Atau mungkin kita hubungkan selain dari laboratorium, kita mungkin punya database dari hasil lab tadi. Ya.
kita sudah punya datanya, ya, database-nya, kita ubah nanti ke arah AI-nya, data meaning-nya. Ya. Kita gabungkan, mungkin kita melibatkan artificial intelligence-nya, boleh. Ya. Ini sudah menjadi suatu bisa diajukan untuk PKM RE. Ya. Atau mungkin untuk RSH, Bu. Ya, kalau RSH mungkin di sini kita sudah mengalami ya masa-masa COVID-19 kemarin terkait dengan persepsi masyarakat ya. Mungkin di desa kalian ya. Di sini ada fokus masalah terkait dengan kesehatan atau mungkin terkait dengan modal sosial ya. Kalau ada kesehatan terpengaruh oleh COVID-19, nanti ini akan berkaitan dengan modal sosialnya. Kalau nyari datanya bisa kita menggunakan wawancara ya, atau mungkin kita kasih kuesioner, atau mungkin FGD, atau mungkin apa ya, yang lebih fisik based metodenya, ya, physical based metodenya. Gitu. Selanjutnya mungkin bisa dikaitkan dengan database-nya. Ya. Kita kaitkan dengan AI-nya. Apa saja? Mungkin bisa kaitan dengan media online. Kemudian kita gabungkan dengan BPS-nya atau satgasnya seperti itu ya. Bisa digabungkan di situ. Oke, selanjutnya ada PKM kewirausahaan. Nah, ini kalau tadi sudah Ibu jelaskan ya sedikit terkait dengan kewirausahaan, ini merealisasikan ide kreatif produk ya berupa barang atau jasa. Kemudian, nah di sini tidak semata-mata berorientasi pada perolehan laba atau profit, akan tetapi lebih mengutamakan pada kemanfaatan dan kreativitas produk berbasis iptek serta kualitas pelaksanaan usahanya. Nah, ini beberapa kali Ibu memasukkan PKMK kewirausahaan dan pengalaman Ibu jadi reviewer nasional. Kalau misalkan mau buat nih mayoritas anak-anak Poliwangi itu banyak yang mengajukan PKM dari produknya berupa makanan. Ya. Nah, kalau membuat produk makanan, ya, kalau dia sudah umum, itu nilainya akan kecil sekali. Ya, jadi buat produk makanan boleh, ya, namanya aja buat produk boleh saja, ya. Tapi di situ harus punya apa ya keunikan tersendiri, baik itu mungkin dari segi materialnya, ya, bahan-bahan yang dibuat untuk buat produk makanan tadi, atau mungkin kemasannya yang unik, atau mungkin harganya murah, ya, bahannya mungkin bahan yang tidak yang sudah umum di masyarakat, harganya mungkin terbilang sangat murah sekali sehingga bisa meningkatkan apa ya berimpact pada pertanian kayak gitu itu lebih bagus ya. Jadi kalau bisa buat produknya jangan seperti umum yang sudah beredar di masyarakat. Nah, oke, selanjutnya, nah ini contoh-contoh dari produk PKMK. Ya. Kemudian ini juga masuk ke dalam contoh hasil PKMK. Ya. Jadi PKMK itu bisa berupa jasa, ya, bisa berupa alat nanti menjual alat kesehatan boleh, bisa buat alat edukasi, mungkin untuk anak-anak SD boleh itu membantu media pembelajaran boleh, batik boleh membuat batik, tapi batiknya mungkin diberikan suatu keunikan atau mungkin bahannya pakai bahan yang mungkin ramah lingkungan ya. Tidak merusak lingkungan seperti itu ya. Selanjutnya mungkin menggunakan alat yang cepat biar produksinya semakin meningkat kayak gitu. Itu jadi suatu nilai plus untuk
pengajuan proposal kalian. Ini contoh PKMK, judul-judulnya ya. Inovasi jasa branding. Ya. Jadi berupa jasa, implementasi money paper waste sebagai media tanam jamur tiram putih. Inovasi shower filter kayak vitamin, ya ini alat, ya. Minuman immunity booster, ya, relaksatif, aplikasi sahabat mental, ini aplikasi ya. Asaurus Edu, ini platform pembuatan media pembelajaran otomatis. Ini juga masuk ke dalam PKMK. Inovasi boneka karakter hewan pendeteksi bencana berbasis digital learning augmented reality, ya, sebagai media pembelajaran mitigasi bencana pada anak. Dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh PKMK. Nah, jarang banget kalau makanan tuh makanan yang umum, makanan yang sudah beredar. Jadi kalau bisa punya impact-nya di situ, ya. Ada impact-nya untuk apa, sebagai apa, punya fungsi apa, punya kelebihan apa, itu tercover dalam judulnya. Ya. Kayak ini misalkan inovasi shower filter kayak vitamin. Dia menjelaskan sebagai upaya peningkatan kesehatan. Ya. Kemudian ini aplikasi sahabat mental. Harus dijelaskan juga dia punya fungsi apa sebagai upaya antisipasi gangguan mental health guna peningkatan produktivitas masyarakat. Ya. Inovasi boneka karakter hewan pendeteksi bencana berbasis, nah ini ada basisnya, kemudian punya fungsi di sini sebagai media pembelajaran mitigasi bencana. Ya. Jadi kalau membuat judul itu memang harus diberikan sebagai apa, untuk apa, fungsinya apa, itu dijelaskan. Ya. Yang penting tercover dalam satu judul itu adalah maksimal 20 kata. Ya. Selanjutnya masuk ke PKM PM, pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini kalau pengabdian kepada masyarakat, ini untuk masyarakat berarti mitra non-profit di sini. Ya. Berarti tidak berorientasi pada profit. Ya. Oke, di sini memberikan bantuan iptek kepada mitra program sebagai bentuk solusi atas permasalahan atau kebutuhan prioritas mitra. Jarak lokasi mitra maksimal 200 km dari kampus. Nah, ini contoh mitra yang dikatakan non-profit. Ya, ada sekolah, mungkin kita mau membantu terkait dengan media pembelajarannya. Atau mungkin membantu terkait dengan media pembelajaran, atau mungkin sarananya, atau mungkin terkait dengan apa ya, tempatnya sekolah itu, gitu ya. Kita bisa bantu di sini karena dia tidak termasuk non-profit. Ada lagi masjid. Nah, ini juga termasuk mitra non-profit ya, masjid, gereja, kelenteng itu adalah mitra non-profit. Ya. Selanjutnya ada posyandu, ya. Kemudian ada Karang Taruna. Karang Taruna ini ada yang profit, ada yang non-profit. Ya, kalau memang dia dicek dulu, oh ternyata dia punya usaha, Karang Taruna itu sudah jalan lah ya, sudah jalan, tapi dia sudah tidak berjalan lagi. Nah, ini bisa kita bantu ke dalam PKMPM. Ya. Selanjutnya ada lagi di sini ada PKK, ya, dan kemudian ada lagi mungkin disabilitas ya, itu termasuk PKMPM. Selanjutnya ini contoh PKMPM, ya, judulnya pengembangan keterampilan melalui pembuatan produk souvenir
herbarium, dan kokedama pada komunitas difabel Kota Semarang. Ini jadi buat pembuatan produk souvenir, jadi kita harus cek dulu, Rek, ya. Kalau buat judul, jangan kita buat permasalahan baru kita laksanakan di lokasi itu, tidak boleh, ya, tidak boleh. Jadi kita harus survei dulu, ya, survei pendahuluan dulu. Kita ke lokasi mitra. Oh, ternyata ibu-ibu PKK ini butuh, Bu, untuk meningkatkan profitnya, karena selama ini dia tidak pernah ada kegiatan yang bisa meningkatkan apa ya, pendapatan mereka gitu. Nah, itu kan berarti masih belum ada, ya. Jadi kita bantu apa? Memberikan pelatihan, atau mungkin memberikan, enggak hanya pelatihan ya, apa? Kita harus mendukung selain pelatihan, mungkin programnya nanti dibuatkan alat, ya, alat biar bisa PKK itu produktif kembali membuat suatu alat, membuat suatu benda yang bisa dijual. Nah, itu kan bisa nanti dibuat meningkatkan perekonomian mereka. Boleh seperti itu. Ya, tapi dilihat kondisinya dulu ya. Kalau memang PKK-nya sudah besar, dia sudah punya brand sendiri, itu tidak termasuk mitra non-profit. Kemudian ada pengolahan air sungai menjadi air bersih layak pakai dengan teknologi biofence di Desa Bedono, Sayung, Demak, Jawa Tengah. Kita bantu di sini ada terkait dengan pengolahan air sungai. Pupuk hayati, ya. Kemudian PGPR dan PSB sebagai pupuk ramah lingkungan di kelompok tani adil makmur. Oh, ternyata di sini kelompok tani di kelompok tani adil makmur ini butuh pupuk, Bu, gitu ya. Karena selama ini pupuknya itu adalah merusak lingkungan. Nah, berarti gimana caranya kita buat pupuk yang ramah lingkungan, ya. Nah, itu kemudian ada ekowisata Latoh berbasis masyarakat sebagai upaya pelestarian komoditas lokal di daerah pantai utara Jawa, Kabupaten Rembang. Ya, jadi nanti kita masuk ke dalam komunitasnya ini, ya, di daerah pantai utara Jawa, ya, daerah Rembang, kita kita memajukan ekowisatanya. Kemudian ini masih banyak ya terkait dengan contoh-contoh judul PKM-PM yang sudah pernah lolos pendanaan. Ya, selanjutnya ada PKM-PI. Ya. PKM-PI ini kalau PM itu non-profit mitranya, kalau PI itu adalah mitra profit. Ya. Oke, di sini saya bandingkan, ini ada 3 ya. Kalau PM tadi mitra non-profit, kalau PI adalah mitranya profit. Ya, mitra yang memiliki mitra usaha. Ya, kalau PKMKI, ya, PI itu adalah penerapan iptek, KI itu adalah karya inovatif, KC adalah karsa cipta. Ya, kalau PI ada mitranya, KI dan KC tidak ada mitranya. Ya, bedanya di sini, ini sama-sama penerapan iptek, karya inovatif, karsa cipta ini juga merupakan hampir mirip-mirip ini semuanya. Ya, bedanya adalah kalau PI itu ada mitranya, KI dan KC tidak ada mitranya. Ya, PI itu teknologi tepat guna, KI ya, kalau KI itu adalah bukan prototipe. Ya, jadi sudah bisa digunakan atau dioperasikan oleh pengguna. Ya, biasanya nanti produknya bisa diproduksi oleh suatu perusahaan. Sudah siap untuk diproduksi. Itu adalah PKM KI. Kalau KC itu adalah karsa cipta, itu tanpa mitra, ya, dan dia masih dalam bentuk prototipe. Ya.
Jadi belum bisa dia diproduksi secara massal. Tingkatannya itu KC dulu dalam bentuk prototipe, baru selanjutnya KI. Ya. Oke. Nah, ini konsep penemuan ide produktif misalnya ya, terkait dengan mungkin ada problem di masyarakat atau mungkin di UKM gitu ya. Kemudian nanti di situ ada urgensinya, itu manfaat dan dampaknya itu seperti apa. Baru nanti oh ternyata urgensinya seperti ini Bu, dampaknya seperti ini, manfaatnya seperti ini. Ya. Kita kemudian cari solusinya. Oh, ternyata misalkan tadi apa pupuk tadi ya, pupuk di kelompok tani tadi ya, yang ramah lingkungan. Ini harus dilakukan ini karena lingkungan di situ rusak ya, karena penggunaan pupuk yang tidak ramah lingkungan. Nah, solusinya itu adalah pupuk yang ramah lingkungan. Kita cari referensi-referensi terkait dengan pupuk ramah lingkungan itu seperti apa, gitu ya. Nah, selanjutnya regulasi standar industri itu nanti seperti apa. Nah, ini pupuk itu nanti bisa dibuat untuk karya inovatif, bisa untuk diproduksi secara massal, bisa dibuat produk seperti itu. Ya, tapi tidak boleh sama ya dengan mungkin kan ada pupuk ramah lingkungan yang sudah beredar nih ya. Harus punya inovasi di situ. Ya, makanya kenapa dikatakan karya inovatif. Ya, ide menciptakan karya inovatif baru kemudian konsep luaran. Ini contoh ada judul-judul PKMTI ya. Kemudian ini ada PKMKI. Nanti kalau misalkan mau buat judul ya, dicek ini ada beberapa contoh PKM yang sudah pernah didanai. Kita bisa ambil modelnya pembuatan judul itu seperti ini ya. Jadi salah satu penunjang dalam pembuatan proposal itu kalian harus menentukan judul yang sesuai, yang informatif dan sesuai ketentuan di pedoman. Ya, gitu. Kemudian ada PKM KC. Ya, yang tadi Karsa Cipta ini dalam bentuk prototipe. Kemudian ada PKM VGK, video gagasan konstruktif. Ya. Di sini terkait dengan ini tujuannya adalah jadi membuat video. Ya. Membuat video ini bertujuan untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi, dan nalar. Ya. Sebagai upaya solusi kekinian untuk mencapai tujuan SDGs di Indonesia. Ini modelnya VGK itu seperti iklan, ya, bukan iklannya, tapi iklan yang mendorong, ya, tapi tidak keluar dari terkait dengan di bidang keprihatinan bangsa sama SDGs ini. Ya. Selanjutnya ini contoh PKM VGK, judul-judulnya, ya. Kemudian ada ini PKM non pendanaan, ada GFT, gagasan futuristik tertulis. Ya. Ini terkait dengan kita punya gagasan, ya, gagasan ide, ya, yang futuristik, ya, yang membahas terkait dengan kedepannya itu seperti apa, ya. Nah itu kita tuangkan dalam artikel. Gagasan tersebut tidak terikat bidang ilmu, bersifat unik dan bermanfaat, bersifat menyelesaikan persoalan atau problem solving, visioner dan futuristik, memerlukan solusi dengan durasi waktu yang panjang, realistik dan implementatif, dan berdampak sistemik atau berskala masif dan kompleks. Ya. Ini aspeknya banyak banget ya.
bisa sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, dan seterusnya. Semua yang penting dia itu adalah berupa gagasan. Ya, kita punya gagasan, mungkin ke depannya itu misalkan Indonesia, apa ya, budaya, misalkan contoh budaya, budaya Osing, ya. Budaya Osing ini nanti ke depannya 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang tuh bagaimana? Ya, kalian bisa menuangkan gagasan itu ke dalam artikel ilmiah. Ada beberapa variabel yang mempengaruhi budaya, ya. Apa saja itu nanti 10 tahun yang akan datang itu akan berpengaruh tidak dengan budaya Osing Banyuwangi. Ya. Oke, selanjutnya ini contoh PKM GFT. Kemudian yang terakhir ini ada PKM AI, artikel ilmiah. Jadi kemarin di Poliwangi ada 2 judul yang masuk PKM non pendanaan, ya. Itu terkait dengan artikel ilmiah, ya. Artikel ilmiah ini untuk AI ini sudah dilakukan. Ya, ini yang saya bilang tadi di sini dituangkan dalam bentuk artikel dari mana saja sumbernya, dari KKN bisa, magang bisa, KP ya bisa, ya. Atau mungkin dari lomba-lomba yang sudah pernah, atau mungkin sudah PKM, saya sudah pernah ikut P2MD. Nah, itu dituangkan ke dalam PKM AI boleh. Atau mungkin saya punya apa riset dari penelitiannya dosen, Bu. Nah, ini untuk saya variabel ini. Nah, yang dosennya variabelnya yang lain, Bu. Nah, itu nanti bisa kalian masukkan ke dalam PKM AI. Nah, boleh seperti itu, boleh. Yang penting itu sudah dilakukan, ya. Jangan sampai belum dilakukan dituangkan ke dalam artikel ilmiah, ya. Apa yang ditulis hasil dan pembahasan sama kesimpulannya nggak ada. Ya. Jadi harus sudah dilakukan, sudah selesai dilakukan. Ini contoh PKM AI, ya. Analisis pemanfaatan budaya terumbu karang sebagai solusi inovatif peningkatan kadar oksigen sekaligus aset makro dalam perekonomian masyarakat di pesisir selatan Sumatera Barat Indonesia berbasis kearifan lokal. Nah, peranan ekstrak kulit pisang sebagai alternatif pengobatan katarak. Itu. Ya. Ini contoh PKN AI. Nah, ini selanjutnya ini ruang lingkup SDGs, ya, Sustainable Development Government, ya, pemerintah berkelanjutan, ya. Nah, di sini ada yang pertama adalah ruang lingkupnya itu tanpa kemiskinan. Jadi untuk mengentaskan kemiskinan itu harus bagaimana? Ya, tanpa kelaparan. Ini adalah video-video yang bisa diangkat, permasalahan yang bisa diangkat ke dalam VGK tadi, video gagasan konstruktif. Ya. Kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem darat, ya, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, ini adalah 7 SDGs yang bisa diangkat ke dalam PKM VGK. Nah, untuk keprihatinan bangsa ini ada 6 terkait dengan korupsi, ya, narkoba, radikalisme dan NKRI, bencana alam, bahasa daerah, konservasi satwa liar. Nah, ini bisa dibuat dalam bentuk
video. Ini kalau misalkan mau membahas korupsi, misalkan. Berarti kalian buat dulu idenya seperti apa nantinya. Nah, setelah ketemu idenya, baru kemudian video itu intinya adalah untuk kita mengajak kita untuk melakukan hal yang positif. Ya. Nah, kalau misalkan temanya korupsi, nah berarti ada suatu permasalahan, ya, mungkin dari instansi atau apalah apa yang berhubungan dengan atau mungkin korupsi waktu kan juga masuk korupsi, ya, dalam bekerja gitu ya. Kemudian mungkin kita perankan ada pegawai satu masuk pukul, misalkan pukulnya harus masuk 7:30, datangnya jam berapa, itu kan masuk korupsi waktu gitu ya. Nah, itu hal-hal yang bisa disajikan ke dalam VGK. Nah, oke. Nah, ini yang tadi Ibu bahas terkait dengan penulisan, ya. Ini yang terkait dengan jadwal. Di pedoman bentuknya adalah seperti ini. Jadi ada jenis kegiatan, ada bulan, ya, ada penanggung jawabnya. Ya. Nah, ini adalah contoh, jadi yang sebelah kanan itu adalah panduannya, yang sebelah kiri itu adalah proposal yang diajukan. Ternyata bentuknya seperti ini, tidak ada penanggung jawabnya. Nah, ini adalah di reject, tidak diterima. Ya, jadi kalau sudah kalau di proposal atau di panduan sudah diatur, minta tolong pembuatan proposal itu harus sesuai dengan panduannya. Ya, disuruh ada penanggung jawabnya, ya tambahin kolomnya penanggung jawab. Konsultasi dengan dosen pembimbing siapa? Persiapan peralatan dan bahan siapa? Pembuatan alat siapa? Atau mungkin semuanya, boleh. Pemasangan alat, pengujian alat, itu harus diberikan penanggung jawabnya. Ya. Kemudian ada lagi di sini tabel di anggaran biaya. Ya, ini di reject. Kenapa di reject? Selain bentuk formatnya, ini harus ada simbol mawar dari perguruan tinggi atau mungkin dari dana lain. Itu tiap-tiap subbab, tiap-tiap kolomnya harus ada. Ya. Dan selain itu, anggarannya itu antara 6 sampai 10 juta. Ya. Kalau ternyata kalian mengusulkan 12 juta, berarti kan melebihi. Berarti dia tidak sesuai. Ya, dananya melebihi, tabelnya juga tidak sesuai. Ya, jadi ini di reject, padahal kalian sudah buat capek-capek buat proposal, ternyata di anggaran biayanya kalian tidak melihat panduan yang terbaru, langsung nulis seperti ini gitu ya, tanpa ada simbol mawa atau apa itu ya, perguruan tinggi itu pendanaan dari sumber-sumber yang lain itu ya. Kemudian maksimal berapa dananya kalian nggak memperhatikan, nah itu nanti akan proposal kalian ditolak. Bu, padahal Bu saya sudah desain alatnya, pakai gambar, pakai CAD aplikasi dan seterusnya, ya, sampai ngelembur-ngelembur. Ya. Kalau kita nggak mau tahu, yang penting itu kalau PKM itu agak saklek, ya. Jadi harus sesuai dengan panduannya. Jadi minta tolong panduan itu sebelum membuat proposal kalian download dulu, ya, di-download dulu. Terus pengen PKM apa? Nah itu dibaca sedetail mungkin, ya, dibaca sedetail mungkin. Oke, contohnya lagi, ini ada biodata, ya, biodata ketua dan anggota serta dosen pendamping. Ya.
Di panduan bentuknya seperti ini. Ya. Biodata bentuknya seperti identitas diri, kegiatan kemahasiswaan, ya, penghargaan yang pernah diterima. Gitu ya. Nah, kalian buat format sendiri, buat format beda. Ya. Ini di reject. Ya. Ini mayoritas, kemarin anak bimbingannya ibu, ya, mayoritas di sini yang dia tidak melihat, ya, tidak menyesuaikan biodata, format biodata di panduannya. Ya, yang dikatakan cropping lokal itu apabila ini ada tanda tangan nih, ya, di cropping di sini langsung ditempel aja tanpa di-scan satu lembar, itu cropping lokal. Itu pun juga tidak boleh. Jadi kalau misalkan ada biodata nih, ya, formatnya sudah disesuaikan dengan panduan, kemudian kalian, Bu, anaknya nggak ada, Bu, ya, anaknya nggak ada, atau mungkin masih di rumah, nunggu lama, ya. Kemudian kalian tempel aja tanda tangannya, ya, di sini. Tidak boleh, ya. Nunggu anaknya, atau mungkin kalau anaknya memang nggak bisa berhalangan hadir, minta persetujuan. Baru kemudian di-scan satu lembar. Ya, ini banyak banget, Rek. Banyak banget panduan lampiran ini, itu kalian tidak melihat di panduannya. Kemudian ada lagi di sini biodata dosen pendamping. Ya, ini biasanya banyak banget yang dosen itu punya format sendiri, ya, punya format sendiri. Misalnya dikasih dalam bentuk PDF, ya. Nah, ini kan tidak sesuai nih dengan panduannya, ya. Saya selaku koordinator bisa menginfokan ke dosen pendamping di Poliwangi, ya, di Poliwangi, ya. Harus menyesuaikan lampiran seperti itu. Kalau misalkan dosen pendampingnya ternyata mungkin ada sesuatu yang belum bisa membuat sesuai dengan panduan, ya, minta minta dalam bentuk Word-nya kalian edit sesuai dengan panduannya, ya, sesuai dengan panduannya. Baru kemudian kalian minta ke Bapak Ibu dosen pendamping untuk tanda tangan. Ya. Jadi ini mayoritas biodata baik itu ketua anggota dan dosen pendamping juga sesuai di panduan. Ya, kalau nggak sesuai ini tuh udah di reject. Padahal panduan apa proposal sudah oke. Nah, lampirannya ternyata ada kendala di situ. Selanjutnya ada lagi justifikasi anggaran. Ya, justifikasi anggaran tidak sesuai format. Ya. Nih, contoh di sini ada jenis pengeluaran, ya, ada volume, harga satuan, dan nilainya. Ya. Formatnya seperti ini. Nah, kemudian totalnya ini yang paling paling vital itu adalah nominal totalnya. Ya, ini melebihi anggaran. Anggarannya 6 sampai 10 juta, dia mengusulkan 12,5 juta. Nah, ya, kemudian susunan organisasi tim peneliti di lampiran, di panduan. Nah, itu harus ada nama, program studi, bidang ilmu, alokasi waktu, dan uraian tugas. Ya. Kalau bentuknya kalian seperti ini, nama, NIM, program studi, nggak ada bidang ilmu, nggak ada alokasi waktu, ya, ini di reject.
Ya. Jadi minta tolong sekali lagi kalau mau mengajukan PKM, insya Allah nanti di akhir tahun, nggak tahu bulan Oktober atau November, RBB akan membuka PKM, ya, 10 bidang ini kita buka. Ya. Jadi minta tolong panduan itu dibaca kembali. Ya. Setiap skema PKM itu tidak sama lampirannya. Ya, lampirannya tidak sama, tergantung skemanya. Ya. Oke, selanjutnya tiap-tiap lampiran kalau memang diatur di situ dibaca kembali. Ya. Karena apa? Mayoritas bimbingan saya, nah ya, mayoritas bimbingan saya itu kemarin itu kebanyakan di lampirannya. Nah, kebanyakan di lampirannya. Saya tiap-tiap, alhamdulillah tiap tahun tuh ada, ya. Dan tahun ini pun juga ada. Tapi saya lihat proposalnya anak-anak terutama di Poliwangi itu ya saya bilang kalau kasarnya males males baca panduan, ya, males baca panduan. Nah, jadi minta tolong, jadi panduan itu di-download dulu, baru dibaca, disesuaikan dengan proposal kalian. Ya, kalau PKM itu saklek, ya. Jadi kalau sudah diatur di situ ya patuhi. Jangan sampai tidak menyesuaikan format di panduan. Ini contoh lagi, ini surat pernyataan ketua pelaksana. Ya, ini contohnya. Kalau di panduan, ini nama nih program studi fakultas, menjelaskan bla 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 bla. Kemudian di sini hanya ketuanya saja yang tanda tangan. Ya, namanya pernyataan ketua tim pelaksana, berarti ketuanya saja. Ada materai di sini. Ya, ada materai di sini. Ada nama dan nama ketua dan NIM-nya. Ya. Kalau di format yang dulu, PKM yang dulu, panduan yang dulu, itu ada dosen pendamping. Bahkan wadir pun juga tanda tangan di sini. Nah, karena dia mungkin di sini dia melihat laporan yang dulu pernah di dapat pendanaan, ya, misalnya kakak angkatannya dapat pendanaan, dia nyontoh nih, dia ngelihat nih, nah, ternyata sama plek, gak diganti, gak dibaca aturan yang terbaru, padahal ganti. Ya. Nah, ini ada dosen pendampingnya. Ya. Itu pun di reject. Ya. Jadi di sini benar-benar PKM ini adalah uh, kalian karya tulis yang aturan itu harus dipatuhi. Ya. Aturannya harus dipatuhi, tata tulisnya harus dipatuhi, formatnya, ya, format baik itu lampiran, format itu buat tabel, bahkan isinya pun, halamannya pun juga diatur di situ. Tata letak halamannya di atas, di bawah dan seterusnya, ya. Itu diatur. Itu adalah uh, untuk khusus untuk PKM, program kreativitas mahasiswa. Ya, jadi selain tata tulisnya yang diatur, kemudian masuk ke konten. Ya, jadi alangkah baiknya administrasi ini sudah kalian lakukan, sudah kalian patuhi, baru selanjutnya ke kontennya. Ya, karena Ibu sebagai reviewer, ya, tahap pertama untuk seleksi dari PKM itu adalah administrasi dulu, tata tulisnya dulu. Sesuai enggak? Sudah sesuai dengan panduan enggak?
Ya. Oh, ternyata sudah sesuai. Baru selanjutnya kontennya. Nah, banyak banget administrasi itu sudah gugur di situ. Ya. Jadi selain kalian mengoreksi proposal secara berulang-ulang, ya saya juga mengharapkan dosen pembimbingnya juga berpartisipasi di situ untuk mengoreksi proposal dari bimbingannya. Begitu. Ya. Kemudian ini daftar pustaka. Nah, ini daftar pustaka pun juga diatur ya. Ini panduan Harvard Style ya. Nah, di sini ternyata tidak sesuai dengan Harvard Style ya. Nah, ini juga sama. Nah, tidak sesuai. Kemudian, nah ini sudah masuk kita di penghujung ya. Jadi memang intinya ya, kalau pengen kalian mendapatkan pendanaan di PKM, baca pedoman PKM ya dengan cermat ya. Kalau misalkan ketua berhalangan masih mengisi kontennya dan sebagainya, anggota yang lain bisa mengoreksi tata tulisnya. Ya. Jadi saling membantu di sini. Kemudian tulis proposal sesuai dengan pedoman umum dan pedoman pelaksanaan, fokus pada kreativitas dan kekhasan bidang PKM. Jadi kalau misalkan pengen PKM kewirausahaan, berarti ciri khasnya itu harus dikeluarkan. Kreativitasnya, keterbaruannya itu juga harus dikeluarkan semua. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC-nya.